Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan poster kami mengenai memori dalam psikologi. Kelompok kami yang beranggotakan Rafli Rafsanjani, NIM 007, saya sendiri Tiara Devi Permatasari, NIM 015, dan Fitriah Rahmatika, NIM 039. Di dalam poster ini kami akan menjelaskan mengenai teori, jenis, dan juga proses dalam memori. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan teori memori dalam psikologi. Apa itu memori? Memori merupakan penyimpanan informasi atau pengalaman dari waktu ke waktu. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai penyimpanan informasi dari apa yang kita tangkap melalui panca indera. Hal-hal yang berupa gambaran dari penglihatan, pendengaran, ataupun penciuman akan kita persepsikan lalu akan disimpan di dalam otak. Memori ini dapat bersifat sementara dan juga bersifat permanen. Tokoh yang mempelopori penelitian memori adalah Hermann Ebbinghaus. Penelitiannya berupa penggunaan nonsense syllabes. Selanjutnya, ada juga teori-teori yang membahas mengenai memori. Di antaranya itu teori motivate forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung melupakan hal-hal yang menyakitkan. Jadi, hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan ini didorong untuk tidak muncul di dalam kesadaran. Teori ini dijelaskan oleh teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Dari penjelasan ini, dapat dijelaskan bahwa informasi yang sudah ada di dalam otak akan selalu disimpan sebagai memori. Yang selanjutnya ada teori Retrieval-Feiler. Teori ini pada hakikatnya sependapat dengan teori interferensi yang menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan di dalam memori jangka panjang akan selalu ada. Namun, kegagalan untuk mengingat kembali disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang mencukupi. Jadi, kita tuh ingat akan sesuatu tetapi masih samar-samar. Gitu, menurut teori Retrieval-Feiler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Rafsanjani. Jenis-jenis memori. Yang pertama, memori jangka panjang, yaitu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Contoh dari memori jangka panjang yaitu seperti memori autobiografis, yaitu memori yang membahas mengenai seseorang mengenai masa lalunya. Memori jangka pendek, yaitu proses penyimpanan memori sementara. Informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu masih dibutuhkan. Seperti halnya kita mengingat nomor telepon seseorang, kita mampu mengingatnya dalam waktu beberapa menit atau detik karena penting bagi kita. Memori sensorik yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dan mengingat seperti apa hanya dengan sedetik pengamatan. Seperti secara singkat menyimpan informasi yang masuk melalui organ inderanya seperti mata, telinga, dan lain-lain. Yang terakhir ini adalah proses dari memori. Nah, proses memori ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini adalah proses encoding. Proses encoding ini adalah proses pengkodean penyandian suatu informasi ke dalam memori atau merupakan proses penyerapan persepsi dari suatu informasi yang didapat kemudian diubah menjadi simbol-simbol tertentu. Misalnya ini tuh kita ketika melihat suatu benda nih. Nah, bendanya itu gelas. Nah, secara otomatis di otak kita tuh sudah dikode kalau misalkan benda itu tuh adalah gelas. Jadi, suatu saat ketika kita menemukan benda seperti itu lagi, kita udah tahu kalau misalkan benda itu tuh gelas. Karena di otak kitanya sudah dikode gitu. Nah, yang kedua ini ada proses storage. Nah, proses storage ini adalah penyimpanan informasi mencakup bagaimana informasi disimpan dari waktu ke waktu dan informasi yang didapat akan membentuk jejak-jejak yang akan dimunculkan kembali. Nah, menurut Atkinson dan Severin, penyimpanan memori ini dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama itu ada sensory memory. Nah, sensory memory ini memiliki cakupan yang sangat besar, tetapi penyimpanannya ini tidak berlangsung dengan lama atau cepat hilang. Contohnya itu ketika kita bermain ke suatu tempat yang sangat banyak orang, lalu kita berpapasan dengan orang yang memakai baju kuning. Mungkin setelah itu kalian masih ingat ya, cuman agak lupa-lupa dikit. Jadi tadi kayaknya aku ketemu sama orang deh yang pakai baju kuning, tapi kayaknya bajunya oranye deh, kuning apa oranye ya? Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh masuknya ke memori sensori.
Dan memori sensori ini memiliki kerangka waktu hanya dalam seperkian detik hingga beberapa detik. Jadi kayak cuma sekilas. Nah, yang kedua ini adalah short memory atau memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini memiliki kapasitas yang terbatas sehingga kemungkinan akan hilang memorinya tuh sebagiannya tuh. Misalnya kayak kita lagi menghafal suatu pelajaran dan menghafalnya itu dikasih waktu hanya 1 jam. Dan di hari itu juga kalian harus dites. Mungkin hari itu juga dan besoknya kalian masih ingat yang kalian hafalin itu. Tapi setelah beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, mungkin kalian sudah lupa lagi dengan apa yang kalian hafalkan gitu. Dan memori jangka pendek ini memiliki kerangka waktu dalam 30 detik gitu. Nah, yang terakhir itu yang ketiga adalah long time memory atau memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini memiliki kapasitas yang sangat besar dan menyebabkan penyimpanannya ini berlangsung dengan sangat lama atau seumur hidup ya, kalau memori jangka panjang ini. Misalnya nih ya, kalian dulu waktu kecil itu pergi ke suatu tempat. Nah, kalian itu ingat kalian pakai baju apa, warna apa gitu kan. Terus kalian pergi sama siapa, tapi kalian nggak ingat detail-detail kalian di sana tuh ngapain aja gitu. Atau mungkin kalian di sana jatuh gitu. Nah, yang kalian ingat itu tuh masuknya ke memori jangka panjang gitu. Nah, yang ketiga ini adalah proses retrieval. Nah, proses retrieval ini penyimpanan yang akan terjadi ketika informasi yang di dalam memori, yang disimpan di dalam memori itu keluar dari penyimpanannya untuk dipakai kembali. Misalnya, ketika kalian sudah membaca buku, lalu menceritakannya ke teman kalian, isi buku itu gitu, atau menceritakan isi film yang telah kalian tonton. Nah, itulah contoh-contoh dari proses retrieval. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 8 memohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan ataupun penulisan kami di dalam poster. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.